Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Masih semangat? Tentu pastinya. Baiklah, saya Melvi Yulia Putri dari Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Saya akan menemani kamu beberapa menit ke depan untuk mempelajari tentang ketenagakerjaan. Silahkan disimak baik-baik, jangan di skip karena nanti akan ada beberapa tugas yang harus kamu kerjakan. Ada 3 hal pokok yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, pengertian ketenagakerjaan itu apa. Yang kedua, istilah-istilah dalam ketenagakerjaan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi ketenagakerjaan khususnya di negara berkembang. Pertama, yaitu pengertian ketenagakerjaan. Apa itu ketenagakerjaan? Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Nah, baik itu sebelum, saat ataupun sesudah setelah masa hubungan kerja. Nah, baik itu tenaga kerja yang menghasilkan suatu produk maupun tenaga kerja yang menghasilkan jasa. Oke. Dalam ketenaga kerjaan ada beberapa istilah yang harus kita pahami yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Yang pertama yang sering kita dengar yaitu kesempatan kerja, angkatan kerja, dan tenaga kerja. Apa itu kesempatan kerja? Kesempatan kerja dapat diartikan sebagai keadaan di mana tersedianya peluang pekerjaan bagi para pencari kerja. Atau lebih singkatnya kita artikan sebagai jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia untuk masyarakat. Biasanya semakin rendah jumlah kesempatan kerja yang tersedia, maka semakin tinggi pula tingkat pengangguran di suatu negara. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Biasanya pemerintah akan mendatangkan para pengusaha asing untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini tentunya dapat mengurangi beberapa masalah seperti pengangguran. Oke, yang kedua adalah tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja merupakan setiap penduduk yang berada di usia kerja. Nah, di Indonesia sendiri, batas usia kerja yang berlaku adalah antara 15 tahun sampai 65 tahun. Nah, untuk lebih jelasnya tenaga kerja dapat kita artikan sebagai setiap penduduk yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang ataupun jasa untuk kebutuhannya sendiri ataupun untuk kebutuhan masyarakat banyak. Selanjutnya, tenaga kerja digolongkan dalam beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan kemampuannya. Kita akan bahas yang pertama berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya tenaga kerja terbagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani merupakan tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan jasmani. Contohnya adalah buruh, kuli bangunan, pekerja pelabuhan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tenaga kerja rohani. Apa itu tenaga kerja rohani? Yaitu tenaga kerja yang lebih banyak menguras pikiran dan otak. Contohnya guru, pengajar, menteri, direktur, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu jenis tenaga kerja berdasarkan kemampuannya. Berdasarkan kemampuannya, tenaga kerja terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja tidak terdidik, yang ketiga tidak terlatih dan tidak terdidik. Oke, yang pertama tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus dari jenjang SMP, SMA sampai perguruan tinggi untuk mendapatkan gelar agar dapat melakukan pekerjaan. Contohnya yaitu guru, insinyur, dokter, dan lain-lainnya. Maksudnya adalah tenaga kerja yang memerlukan latihan-latihan khusus melalui pendidikan. Contohnya adalah montir, koki, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Maksudnya yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan latihan maupun pendidikan untuk dapat melakukan pekerjaan. Contohnya buruh, kuli bangunan, pemulung, dan lain-lainnya. Oke, pembahasan kita selanjutnya yaitu angkatan kerja. Angkatan kerja adalah setiap orang yang sudah siap dan mampu melakukan pekerjaan.
baik itu yang sudah mendapatkan pekerjaan maupun yang belum mendapatkan pekerjaan. Jadi, yang belum mendapatkan pekerjaan tetap termasuk dalam angkatan kerja. Lalu mana saja yang bukan termasuk dalam angkatan kerja? Yaitu orang-orang yang sedang menempuh pendidikan, sedang mengurus rumah tangga, atau cacat, atau memang tidak ingin bekerja. Baiklah, pembahasan kita yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Ada 4 faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama adalah kondisi perekonomian, yang kedua adalah pertumbuhan penduduk, yang ketiga adalah tingkat upah, dan yang terakhir adalah kualitas dari sumber daya manusia. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kondisi perekonomian. Nah, jika tingkat perekonomian suatu daerah itu pesat, maka menandakan bahwa aktivitas produksi di daerah tersebut tinggi. Nah, jika aktivitas produksi tinggi, maka akan semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, yang kedua adalah kondisi atau pertumbuhan penduduk. Semakin tinggi penduduk, maka akan mengurangi kesempatan kerja bagi orang yang sedang mencari pekerjaan. Kenapa? Karena semakin tinggi pertumbuhan penduduk, semakin banyak yang akan mencari pekerjaan, semakin banyak saingan dalam mencari pekerjaan. Oke, bisa dipahami? Baiklah, yang ketiga adalah tingkat upah. Jika upah karyawan itu naik, tetapi produksi yang dilakukan oleh perusahaan itu tetap atau tidak naik, maka perusahaan akan mengambil kebijakan untuk mengurangi para karyawan dan mengurangi kesempatan kerja bagi para pekerja. Yang terakhir adalah kualitas dari sumber daya manusia. Semakin tinggi kualitas kita atau semakin tinggi kualitas yang kita miliki, maka semakin besar peluang yang kita miliki untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Dan sebaliknya, semakin rendah kualitas yang kita miliki, maka semakin rendah pula kesempatan kerja yang kita dapatkan. Untuk hari ini mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya berikan. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan tugas analisa kepada kalian semua. Seperti kita ketahui bersama bahwa negara kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Nah, menurut kalian semua, apa dampak dari COVID-19 ini terhadap ketenagakerjaan, baik itu terhadap tenaga kerja itu sendiri maupun terhadap kesempatan kerja ataupun terhadap tingkat upah dalam ketenagakerjaan. Silahkan analisis masalah-masalah apa saja yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini terhadap ketenagakerjaan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya berikan untuk hari ini. Selamat pagi, semangat pagi, dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.